Banyak yang diketahui tentang tragedi di Hindenburg. Kapal udara ini sering dibandingkan dengan Titanic. Namun, apa yang sebenarnya terjadi pada 6 Mei 1937? Sekitar pukul 6 sore, Hindenburg bersiap untuk mendarat di pangkalan udara Lakehurst di kota Manchester Township, New Jersey, AS. Pendaratan tertunda lebih dari 1 jam karena hujan, angin, dan badai. Baru pada pukul 8 malam, Kapten Kapal Udara Hindenburg Max Pruss mendapatkan izin untuk mendarat. Sementara itu, kedatangan tersebut direncanakan untuk disambut dengan meriah. Kerumunan besar yang berkumpul untuk menyaksikan kapal udara termahal dalam sejarah umat manusia. Di bawah, para reporter juga berkumpul untuk menyiarkan langsung kedatangan Hindenburg untuk pendengar radio Chicago. Ali jangkar sudah dijatuhkan ketika kapal udara tersebut terbakar. Terbakar dalam 34 detik. Di dalamnya terdapat 97 orang, 61 anggota kru, 36 penumpang, dan 879 kg bagasi. Setiap penumpang membayar $400 untuk penerbangan ini. Selama kebakaran, kapten kapal berada di gondola kontrol. Kapten Max Pruss adalah pahlawan Perang Dunia Pertama dan sekali lagi menunjukkan dirinya sebagai pahlawan. Pertama-tama, dia memerintahkan operator radionya untuk keluar dari kapal udara. Kapten sendiri mengalami luka bakar serius, tetapi menyelamatkan yang selamat hingga akhir. 62 orang berhasil diselamatkan. Siapa sebenarnya Max Pruss? Dia tercatat dalam sejarah sebagai kapten kapal udara paling terkenal, namanya tercantum dalam buku emas para penerbang. Lukanya dalam kecelakaan di Hindenburg begitu parah sehingga wajahnya tetap cacat seumur hidup. Namun, kapal udara yang naas itu tidak memainkan peran menentukan dalam kehidupan kapten. Baik sebelum Hindenburg maupun sesudahnya, karirnya sukses. Sebelum dan sesudah peristiwa itu, dia yakin akan perlunya kapal udara sebagai transportasi penumpang. Max Pruss menekankan keamanan transportasi dengan meninggalkan hidrogen dan beralih ke helium. Pada tahun 1940-an, dia sering berselisih dengan Hermann Göring Reichsmarschall dari Reich Jerman Raya. Alasannya adalah Göring menolak untuk memodernisasi armada udara dan mengembangkan pembuatan kapal udara. Apa yang terjadi dengan kapten setelah Hindenburg? Max Pruss sangat dihargai, dia telah melakukan 171 penerbangan melintasi Atlantik sepanjang hidupnya. Setelah penerbangan tragis tersebut, dia diangkat menjadi direktur bandara di Frankfurt. Kapten Max Pruss selalu menyangkal bahwa penyebab bencana Hindenburg adalah kesalahan kru atau pengabaian aturan keselamatan. Dia bersikeras pada versi serangan teroris dengan alasan kontrol ketat terhadap penumpang, di mana semua barang yang dapat menyebabkan kebakaran disita. Meskipun tragedi tersebut, Pruss tidak berhenti mencoba menghidupkan kembali pembangunan kapal udara, percaya pada prospek mereka untuk transportasi penumpang dan komersial. Pada tahun 50-an, dia memperkenalkan proyek kapal udara helium, membuktikan keunggulannya dibandingkan pesawat terbang, tetapi tidak berhasil menarik cukup investasi. Ngomong-ngomong, banyak yang menganggap bahwa Kapten Max Pruss terobsesi. Memang, di era pesawat jet dan roket luar angkasa, hasratnya terhadap kapal udara tampak seperti anachronisme. Namun, Pruss bukanlah orang gila. Dia melihat potensi kapal udara, efisiensi biaya, ramah lingkungan, kemampuan mengirimkan kargo ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Dia percaya bahwa masa depan penerbangan bukan pada kecepatan, tetapi pada keberlanjutan. Dia membeli cetak biru lama dan mengumpulkan tim dari para penggemar yang sama. Masalahnya adalah bahwa para pemodal menolak, terlalu banyak skeptis dan terlalu kuat lobi penerbangan tersebut. Hanya beberapa dekade setelah kematian kapten, pada tahun 1997, dirancanglah kapal udara Zeppelin. Hari ini kapal udara dihidupkan kembali tidak hanya untuk hiburan dan pariwisata. Perusahaan di seluruh dunia mengembangkan model yang ramah lingkungan dan efisien dengan sistem navigasi modern, membuka peluang baru untuk ilmu pengetahuan dan bisnis. Proyek Rusia, kapal udara generasi baru, berusaha membuktikan pentingnya mereka untuk pembangunan berkelanjutan, menawarkan kondisi yang menguntungkan bagi investor. Impian Kapten Pruss menjadi kenyataan. Sekarang dia dengan mudah akan menemukan pengikut dan investor. Sekarang, secara harfiah setiap orang dapat berkontribusi pada kebangkitan kapal udara dan pengembangan transportasi ramah lingkungan. Arah ini dengan cepat mendapatkan popularitas. Bagaimana Anda bantu pengembangan kapal udara di Rusia dan tren baru dalam penerbangan? Lihat di tautan deskripsi.